Kita secara manual lagi karena mobil tidak bisa masuk akses mobil. Jadi Halo pemirsa Konoha. Peralatan yang digunakan untuk menangani kebakaran hutan dan lahan di Indonesia menjadi sorotan seorang netizen asal Malaysia. Melalui unggahan di media sosialnya, netizen tersebut menilai keterbatasan peralatan menjadi salah satu faktor yang membuat penanganan kebakaran hutan sulit dikendalikan. Ia mempertanyakan efektivitas penggunaan peralatan yang dinilai masih sederhana untuk memadamkan api di kawasan hutan yang luas. Dalam unggahannya, ia juga mendorong pemerintah Indonesia untuk menggunakan peralatan pemadam yang lebih canggih agar proses penanganan kebakaran dapat dilakukan secara lebih efektif. Komentar tersebut turut menyinggung anggaran makan bergizi gratis sebagai sumber dana yang menurutnya dapat dialokasikan sebagai untuk pengadaan peralatan pemadam kebakaran. Unggahan itu kemudian mendapat perhatian warganet dan kemunculan perbincangan mengenai kesiapan peralatan dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. masih banyak stok di dalam itu Kak Dinda ajurkan nih. Semprot. Kita secara manual lagi karena mobil tidak bisa masuk akses mobil. Jadi jangan kita ketinggalan akal. Bilang tidak bisa mobil masuk, jadi bukan alasan untuk tidak memadamkan. Kita tetap bekerja. Oh. Sudah keempat kalinya tangkinya komandan ini diganti. Saya bilang kita gantian capek, dia bilang belum, ini olahraga ini ya. Saya bilang oke lah. Sebentar pengisian. Oh. Ambil senoleh male meluncur. Tahu mati marang kilo. Demi ko yung mga video man na bukan saya cuma video, saya sudah 2 kali tadi jadi gantian. Masuk dalam lan Frankie. Pokoknya kita main tembak-tembakan, tembak. Oh. Masih banyak stok di dalam itu Kak Dinda ajurkan nih. Semprot. Ya, lumayan. Paano may pisan ako? Masih 10 liter. Baik, ini memang medannya juga dari bawah ini tuh. Kita sudah latihan militer ini Pak. Paano may pisan? Semangat. Siap. Gimana ya? Iya, tetap semangat. Oke. Semangat 45. Gas. Walaupun medannya sangat mendaki. Oke, ayah. Oke. Oh, semua bukan tentara Teo. Nah memang tentara Tikisolan. Ayah tetap semangat bersama rekan-rekan karena sedangkan komandan ini semangat. Kenapa enggak pakai masker Pak Mus? Komandan bukan istirahat karena habis dia punya amunisi. Habis airnya. Jadi tepung itu bisa meredam api ya? Presiden Prabowo Subianto meminta inovasi tepung berbahan dasar umbi-umbian diuji sebagai alternatif bahan pemadam kebakaran hutan dan lahan. Gagasan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi penanganan karhutla di Palembang, Sumatera Selatan, Senin 24 Agustus 2026. Prabowo meminta produksi bahan tersebut ditingkatkan dan efektivitasnya diuji dalam skala besar, termasuk kemungkinan digunakan melalui helikopter seperti metode waterbombing. Inovasi ini disebut berasal dari temuan Babinsa di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Pemerintah juga akan mengevaluasi penggunaan bahan pemadam lain yang dinilai lebih efektif dibandingkan air. Jadi tepung itu bisa meredam api ya? Iya, tapi ya caranya, tapi intinya dia bisa meredam ya. Menarik sekali itu. Bahan bakunya dari ubi, dari singkong.
Coba diproduksi dalam skala besar, ya. Ajukan biaya untuk produksinya. Ya kita usahakan semua upaya, ya. Izin Pak, terkait dengan zat yang bisa digunakan untuk mencegah apabila ada kebakaran, mungkin dulu pernah kami laporkan ke Bapak bahwa ada sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah, Pak. Jadi kalau disemprot dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah agar antara api O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak. Itu kalau kami lihat dulu itu sebenarnya juga mungkin bisa diproduksi kalau memang kita mau meriset itu, Pak. Jadi dia bisa digunakan untuk mencegah, dia juga bisa digunakan untuk memadamkan api mula-mula, Pak. Tapi kalau misalkan mungkin luasannya atau size dari jumlah tepung tersebut juga cukup, mungkin api dalam bentuk sedang atau besar juga bisa. Itu yang bisa kami laporkan. Terima kasih, Pak. Itu tepung apa itu? Tepung itu, Pak, tepung dari ubi, Pak. Oleh tepung ubi, Pak. Ya, silakan. Siap, izin melaporkan Bapak Presiden. Seperti yang dilaporkan oleh Bapak Kapolri itu adalah hasil temuan dari anggota kami, Bapak. Babinsa di Lubuk Linggau, Bapak. Kami pada saat kunjungan Pak Kapolri, kemudian Menko Polkam sudah kami paparkan, Pak. Memang kapasitas produksinya masih kecil, Bapak. Kalau memang ada ini, kami akan coba secara besar, sehingga nanti ini juga sudah disampaikan kepada BNPB, Pak. Siap. Efektif, Itu Bapak. efektif? Siap, efektif, Pak. Jadi yang kita bawa nanti dari helikopter atau dari mana pesawat, yang kita tebarkan tepung itu. Izin, Pak. Kalau yang kemarin kami Ya. ke Bapak itu kan bentuknya tepung yang dalam bola-bola itu, Pak. Ya. Itu untuk api kecil. Tapi sebenarnya Yang api besar itu gimana? api besar tergantung ininya, Pak. Tergantung besarannya, Volumenya. size-nya, volumenya. Tapi ada juga yang model disemprot, Pak. Disemprot itu dia juga apabila ada panas, terus kemudian dibakar, dia juga bisa menghalangi untuk supaya tidak mudah terbakar, Pak. Itu tinggal di riset saja, Pak. Oh gitu. Seseorang langsung mempraktekkan cara memadamkan api menggunakan tepung setelah Presiden Prabowo Subianto meminta uji coba tepung berbahan dasar tanaman umbi-umbian untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan. Aksi tersebut terlihat dalam sebuah video yang diunggah pada Senin 24 Agustus 2026. Iya. Iya, tapi ya caranya, tapi intinya dia bisa meredam, ya. Menarik sekali itu. Bahan bakunya dari ubi, dari singkong. Coba diproduksi dalam skala besar. Ya. Siaran langsung pejabat BNPB bernama Robert saat menjadi narasumber program Apa Kabar Indonesia Malam di TV One, di mana membahas penanganan bencana NTT. Dalam tayangan tersebut, Robert mengenakan rompi BNPB dan membahas kondisi bencana. Netizen kemudian menyoroti latar tempatnya melakukan live yang terlihat seperti kafe atau restoran terbuka. Sejumlah komentar bahkan menyebut lokasinya berada di kawasan pantai yang jauh dari wilayah terdampak. Sorotan makin ramai karena dalam pembahasannya Robert sempat mengatakan, "Ini kita rasakan sendiri." Meski demikian, lokasi seseorang melakukan live tidak otomatis menunjukkan ia berada di wilayah terdampak maupun membuktikan tidak adanya koordinasi penanganan bencana. Klarifikasi BNPB terkait konteks pernyataan dan lokasi siaran tersebut masih dinantikan. Kuat sampai 57 di tempat rumahnya ada 5. Jadi ini juga menyebabkan mungkin angka Gimana menurut pendapat Anda semua tentang beberapa makhluk yang sudah dibahas ini?
Silahkan komen di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dari singkong. Coba diproduksi dalam skala besar. Ya.